Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, mari kita buka. Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-22. Puji Tuhan. Saudara boleh di Alkitab, saya bawa Alkitab ya. Ini Alkitab. Kejadian 8 ayat 22, sama-sama kita baca dengan birama 4/4, selesai nggak selesai dikumpulkan. 1, 2, 3, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Hari ini khotbah saya berjudul, apa ada di muka? Nah, sama-sama kita katakan. Belum semua. 1, 2, 3. Siapa yang di halaman 31? Saya tahu. Oke, apa yang terjadi di halaman 31 nanti kau tahu. Puji Tuhan. Ceritaku di halaman 31. Oke, puji nama Tuhan. Saudara setuju dengan saya ya? Kalau akhir-akhir ini kita anak-anak muda zaman sekarang ya, zaman now nih, semua katakan zaman now. Tidak suka dengan yang namanya catatan. Dulu siapa yang punya buku diary yang ke tangan? Angkatan tinggi-tinggi. Siapa yang punya buku diary yang ke tangan? Siapa yang buku diary-nya kunci pakai gembok? Serius? Dulu orang mau bilang apa? File kah? File. Tuh, dulu siapa yang koleksi file? Generasi yang sekarang nih bingung, ini apa ini barang-barang yang pastor bilang ini apa ini ya kan? Ini apa ini semua? Tapi zaman sekarang orang tidak lagi suka dengan menulis. Betul atau benar? Saudara mau bukti yang paling nyata? Anda catat khotbah saja di handphone. Ya kan? Itu bukti bahwa pastor ini kulot itu, kuno. Zaman sekarang tuh pakai handphone. Sekarang kan zamannya sudah canggih, ngapain pakai buku-bukuan? Bila perlu tulis di buku jari, buku tangan pastor. Kayak gitu. Jadi anak-anak muda zaman now lebih senang nonton filmnya daripada baca novelnya. Benar atau betul? Benul. Lebih senang, pastor ngapain baca novelnya? Mending langsung aja nonton filmnya kan di bioskop, ya kan? Nonton film aja. Jadi sekarang kita lihat kan banyak itu kan komik, ya kan? Apalagi yang Marvel itu saudara lagi males lah baca komiknya, langsung aja nonton film langsung di bioskop itu lebih keren ya. Kan lihat visual tuh lebih enak gitu daripada membayangkan ini pukulan lalu tanda lalu bunyi pak, bunyi plak, apa aja tuh bunyi pong. Nah itu kan di komik itu kan. Manga itu komik Jepang ya kalau nggak salah ya. Nah itu daripada gitu langsung aja nonton filmnya. Ya kan orang nggak suka, orang tidak suka baca. Zaman sekarang orang tidak suka baca buku. Tidak suka. Ada di sini yang masih punya buku baca di rumah? Enggak. Rubah pertanyaan. Ada di sini yang masih suka nongkrong di perpustakaan? Serius? Siapa? Sheila. Karena Sheila di kedokteran ya. Mana? Dokter Mon mana? Dokter Mon juga suka nongkrong di perpustakaan dulu, saya suka. Beda zaman ya, kelihatan sekali beda zaman. Ya, dulu siapa gini. Dulu siapa yang paling suka nongkrong di perpustakaan deh, angkat tangan. Dulu ya, turun tangan. Dulu siapa yang suka nongkrong di UKS? Jujur, siapa yang paling suka nongkrong di UKS pura-pura? Helmi, siapa le? Siapa yang suka nongkrong di kantin jam pelajaran? Oh Tuhan. Semua setuju dengan saya bahwa kita lebih banyak malas baca ya. Lebih suka visual. Kita gak suka baca gitu. Saudara, saya terus terang salah satu orang yang tidak suka membaca. Dan gak kebetulan. Dan saya berkuliah di jurusan arsitektur, teknik arsitektur. Dan buku kami itu kebanyakan gambar daripada tulisan. Dan itu memang benar-benar luar biasa. Pertama, saya tidak bisa menghafal. Saya lebih mudah mengerti sesuatu daripada menghafal. Jadi kalau suruh saya menghafal, saya tidak bisa. Makanya saya lebih pilih untuk mengerti, memahami daripada menghafal.
Ya kan? Saya tidak bisa, makanya saya kalau lihat satu buku lalu tulisan banyak, aduh minta ampun. Saya sudah menyerah sebelum perang. Kayak gitu. Ada banyak novel yang best seller, yang kisahnya diadaptasi menjadi sebuah film. Ada yang bisa sebut salah satu? Dylan, memang kamu yang tahu cuma Dylan. Dylan karyanya siapa? Yang bisa jawab kita kasih uang. Cili Padi. Dylan karyanya siapa? Pidi Baik, siapa yang jawab? Ella Sukaya Raya aja kasih uang lah. So ada uang. Harry Potter itu betul, betul. Harry Potter karyanya siapa? Oke. Ya, Rowling, thank you, Ai. Kemudian apa lagi? Lord of the Rings karyanya siapa, Pastor? Oke, great. Siapa lagi? Beta kasih clue. Beta kasih clue nih. Yang biasa gigi leher. Twilight, siapa? Karya siapa? Siapa Meyer? Harry Potter berapa seri? 7. Twilight berapa seri? 4. Karyanya siapa? Stephenie Meyer. Asal tahu nonton, harus tahu dong. Guys, beta bilang dong perlu tahu ini karyanya siapa sih yang menulis novel ini sehingga ini keren banget ceritanya, meskipun mungkin dalam film mungkin ada sedikit edit, ditambah atau mungkin apa yang dikurangi. Tapi itu keren. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu buat para penulis novel yang luar biasa, yang karyanya hebat. Nah, oke, jadi teman-teman, buat beta nggak ada yang salah dengan film. Kalau saudara kuliah di tempat kami berkuliah, saya Pastor Ayun sama Bapak Gembala, itu nggak ada yang salah dengan film. Toh orang-orang yang buat film, orang-orang yang buat novel, itu mereka bergerak, itu salah satu perintah Tuhan dalam cultural mandate namanya. Jadi kita ini harus berkarya lewat kita punya seni sehingga orang bisa menikmati dan nama Tuhan dimuliakan. Kayak tadi Usi bilang itu benar, itu alkitabiah. Sehingga kenapa saya bisa berhasil seperti begini? Tuhan Yesus yang buat saya berhasil. Itu masuk dalam salah satu perintah di cultural mandate. Itu kalau Anda sekolah sama-sama dengan saya berdoa dan Pastor Ayun, saya dan Pastor Ayun berdoa supaya kita semua bisa sekolah di City Harvest. Amin. Cuma itu sendiri yang amin berarti yang terjadi. Apalagi yang Indonesia, Imperfect ya. Tahu Imperfect? Iya, dia karyanya istri Ernest ya. Ernest Prakasa. Kamu tuh cuma dengar KKN saja. Di mana dengar KKN langsung, KKN kepanjangannya apa? Kuliah kerja nyata. Hah? Kisah kasih nyata. KKN kisah kasih nyata. Ada juga KKN ketemu, kenalan, hilang. Ya, itu KKN itu AI. Ketemu, kenalan, hilang. Ada juga KKN yang asik, Pastor. Ketemu, kumpul, ngibah. Nah. Ada juga KKN yang lain, Pastor. Kejebak kenangan nih. Saudara, ada banyak. Intinya Pastor mau bilang buat orang hari ini, yang saya mau katakan buat Anda hari ini, apapun itu kalau dituangkan ke dalam sebuah kertas, kalau ceritanya berkualitas, itu dia pasti menghasilkan nilai yang luar biasa. Novel tadi. Selain itu ada juga lukisan dalam bentuk lukisan. Karya-karya di atas kertas yang juga dihasilkan oleh pelukis-pelukis ternama. Satu saja yang ketum paling tahu itu. Yang gambar Mona Lisa. Siapa yang gambar Mona Lisa? Leonardo DiCaprio. Siapa yang gambar lukisan Mona Lisa? Da Vinci. Itu sebabnya ada Da Vinci Code. Itu tuh. Ya, Leonardo da Vinci. Nah, itu salah satu saja. Jangan beta bahas yang lain karena beta sering sampai di situ. Tapi ada juga Leonardo lain juga yang gambar Mona Lisa. Namanya Leonardo Rehata. Leonardo Rivaldo Rehata. Mana nih, dia karya nih luar biasa. Saudara, ini yang saya bilang,
kalau sesuatu dituangkan di atas sebuah kertas, dia berkualitas, dia punya nilainya luar biasa. Oke, seperti ini yang saya maksudkan. Ini karyanya Rivaldo Rehata. Luar biasa. Ini bukan dijual ya Nyong? Tidak pastor. Waduh luar biasa. Oke, yang berikut. Saya terus terang, beta ini bukan penggemar Korea jadi beta sentuh. Tapi beta lihat kemarin dia sempat di-mention oleh grup ini. Beta kemarin sempat lihat di TikTok dia sempat di-mention oleh mereka ya. Ya lagi live ya. Mereka lagi lihat hasil-hasil karya. Ya ini nih. Ini siapa namanya? Hans? Ini siapa namanya? Itulah pokoknya apa menurut Anda pun kepercayaan masing-masing tuh. Keren gak? Keren. Ini dia bernilai guys. Sampai dikomentari langsung oleh orangnya. Itu keren saya bilang. Ini karya namanya. Karya di atas kertas yang berkualitas. Ini kalau hari-hari hidup diisi dengan hal-hal yang berkualitas seperti begini, itu baru hidup. Ini siapa lagi? Coba itu siapa dia dekatan tua. Ini siapa? Asagaf. Mantan Gubernur Maluku, Asagaf. Pak Asagaf, dengar ini rival yang lukis. Ini kertas loh. Ini kertas doang. Kalau Carlo yang gambar cuma penggunungan dan burung di atas. Kalau Carlo yang gambar cuma pegunungan. Burung di atas melayang-layang. Itu umpama roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini rival yang gambar. Saya percaya semua kita pasti bisa, tapi kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Amin. Maksudnya gambar burungnya dan gunungnya. Oke, dan masih banyak lagi. Saudara, lihat. Itu bermula dari gambar begini. Abar bukan ini. Mana rival tadi? Ipal tadi kasih Pak Pastor ini acak-acakan ini. Sama kayak mukanya itu. Acak-acakan ini. Ini dimulai dari nah, seperti begini. Toh? Tapi Ipal terus tekun dia menghasilkan karya. Dia terus menghasilkan karya. Hari-hari hidupnya dia terus mencoba sampai gambar kayak tadi itu. Dimulai dari hal-hal seperti begini. Oke, ada juga Naruto kalau nggak salah. Ini gambar kelas berapa Bu? Ini gambar kelas berapa? SMA. Ini gambar dia waktu SMA, Naruto. Ini Naruto, semua bilang Naruto. Keren nggak? Keren. Itu dia. Jadi katakan di kiri kanan, Ale harus menghasilkan karya yang berkualitas. Bilang pardialai di atas kertas. Pastor, maksudnya pastor katong harus melukis gitu? Enggak. Pastor, maksudnya pastor katong harus tulis novel gitu? Enggak. Jadi anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, dengar baik-baik. Hidup itu ibarat sebuah buku. Katakan saya adalah sebuah buku. Hidup itu ibarat sebuah buku yang diberikan oleh Tuhan dan kitalah penulisnya. Masing-masing kita punya jumlah halaman buku yang berbeda-beda. Sesuai dengan batas usia kita hidup di muka bumi ini. Dan yang mengetahui halaman terakhir buku hidup kita hanyalah Tuhan Allah. Sang pencipta hidup kita. Saudara, hidup itu ibarat sebuah buku dan kita penulisnya. Kitalah yang menentukan apakah buku kita akan disukai oleh banyak orang atau tidak. Kitalah yang menentukan apakah buku kita akan dibeli oleh banyak orang atau tidak. Setiap kita membuka mata di pagi hari, itu bak halaman yang baru kita tulis pada buku hidup kita. Halaman baru yang harus kita tulis pada buku hidup kita. Dan pada malam hari sebelum kita menutup mata, itu bak halaman terakhir dari cerita kita pada hari itu. Semua kita tahu, ada buku yang menarik untuk dibaca. Semua kita tahu itu, tapi ada buku yang tidak menarik untuk dibaca. Anda setuju dengan saya?
Tergantung dari isi buku itu. Apakah buku itu berkualitas atau tidak? Apakah buku itu berguna untuk saya atau tidak? Apakah ceritanya memotivasi saya atau tidak? Menginspirasi saya atau tidak? Membangun saya atau tidak? Tergantung. Saya akan membeli kalau ada pertimbangan barang-barang yang tadi saya bilang. Jadi kualitas sebuah buku dinilai bukan berdasarkan tebal tipisnya. Kualitas sebuah buku dinilai dari dalam isinya. Jadi ibarat sebuah buku, setiap cerita kita yang sudah kita tulis tidak akan pernah bisa dicoret atau dihapus atau dirobek. Cerita buruk sekalipun yang tidak akan pernah bisa dihapus dari hidup kita. Cerita buruk sekalipun tidak akan pernah bisa dihapus dari hidup kita. Tidak akan pernah, Anda tidak bisa merobek lalu membuang bagian yang buruk dari saya. Lalu orang mengenal saya sebagai seorang yang baik. Enggak. Semua kita bersosialisasi, bergaul dengan orang. Orang tahu kita pernah melakukan kejahatan. Orang tahu kita pernah jatuh dan gagal. Kita tidak bisa hilangkan bagian-bagian itu. Ibarat sebuah buku, kalau sudah terjadi ya sudah. Saya nggak bisa lagi. Saya nggak bisa lagi robek atau mendelete apa yang sudah saya tulis. Bukan dengan tangan, tapi memang kehidupan saya terjadi. Itu seperti saya yang tulis hidupnya. Jadi anak muda yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kaitannya dengan firman Tuhan tadi saya baca? Saudara, hari ini saya punya firman Tuhan sangat sederhana. Sangat sederhana karena Tuhan menyampaikan buat saya hanya sedikit yang harus kamu sampaikan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Takkan pernah ada berhentinya dingin dan panas. Takkan ada pernah berhentinya kemarau dan hujan siang dan malam. Kayak saya lihat, takkan berhenti-henti. Katakan takkan berhenti-henti. Jadi pergantian musim itu akan terus kita lalui dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah berhenti sampai halaman buku kita selesai, kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Selesai. Jadi Anda notice ini. Tuhan ingin kita mengerti bahwa ada dua peristiwa yang sudah pasti akan kita alami. Suka dan duka. Ada air mata, tapi ada mata air. Tuhan mau kita mengerti peristiwa ini. Dua peristiwa ini akan terus menghiasi, akan terus ada dalam buku kehidupan kita. Kita akan terus melewati dua peristiwa ini dalam buku hidup kita. Sampai end of chapter, selesai. Tapi yang menjadi kontradiksi di sini adalah pada saat Tuhan Allah selesai menciptakan langit dan bumi. Pada Kejadian pasal 1 di ayat yang terakhir. Dia berkata dalam terjemahan The Message. It was so good. So very good. God looked over everything He had made. Tuhan melihat semua yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Semuanya sangat baik. Sungguh sangat amat baik. Jadi buat Tuhan, menabur, menuai, panas, dingin, kering, kemarau ya, hujan itu baik buat kita. Siang, malam, terang, gelap itu baik buat kita. Saudara notice ya, Tuhan tidak menciptakan kegelapan. Dari awal mula penciptaan, gelap itu sudah ada. Allah menciptakan terang, tapi Dia pisahkan terang itu dari kegelapan. Tuhan tidak meniadakan gelap. Tuhan memisahkan terang dari gelap. Supaya Anda mengerti bahwa ada saatnya Anda harus hati-hati. Hidup dalam terang, hidup dalam gelap, itu kehidupan yang berbeda. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan gelap. Jadi Anda perlu tahu, sekalipun Anda hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan dengan setia, Anda akan tetap mengalami musim kemarau dan hujan. Saya sudah setia melayani Tuhan. Saya setia kasih perpuluhan. Pastor suruh apa saja saya bikin. Tapi Anda tidak akan terlepas dari yang namanya kemarau, kekeringan. Anda tidak akan pernah lepas dari yang namanya air mata. Tuhan gak pernah janjikan semua perjalanan kita mulus.
Dia hanya berjanji, saya ada dengan kamu di sepanjang perjalanan Anda. Entah kemarau, entah hujan, entah panas, entah dingin, saya akan ada dengan kamu. Dia gak pernah janjikan bahwa kamu tidak akan kena kekeringan, enggak. Itu sebabnya 2 minggu lalu saya pribadi sangat diberkati dengan Pastor Ewin punya khotbah. Saya itu mengalaminya. Anda mungkin dalam persoalan Anda lari ke kami hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan lari ke siapa? Enggak ada. Air mata kami mau kemana? Coba Anda jawab. Mana mungkin kami sharing dengan Anda? Tidak bisa. Saya nggak ada jalan lain, hanya bisa menguatkan diri kita sendiri dengan firman Allah, dengan rema, dengan wahyu yang Tuhan kasih. Jadi kemarin itu saya hari Minggu setelah tolong mama untuk training PKS, saya di kantor, saya masih belum pulang. Hari Minggu saya dalam tekanan yang sangat luar biasa. Saudara, saya dalam tekanan yang sangat luar biasa hari Minggu. Jadi waktu saya di kantor sendiri, ya semua sudah pada pulang ya. Memang ada beberapa orang saya di luar, semua sudah pada pulang peserta PKS. Saya di kantor sendiri, saya ingin menangis gitu. Tiba-tiba Vita telepon, pastor di mana? Beta bilang, ada di kantor nih, di gereja. Saudara, saya nih sudah air mata sudah di ujung sini nih. Air mata sudah di ujung sini, Pastor Ewin. Tapi beta harus ada di kantor nih. Beta saya, ada di kantor nih, ada. Tanya mana Vita nih? Saya bilang, ada di kantor nih, pastor di kantor. Pastor, beta ketemu pastor di gereja. Iya, beta bilang ancor, beta sudah. Dia datang, duduk di muka beta taruh kursi. Sedang beta nih mau menangis loh. Kok jadinya situ yang nangis? Sedang beta nih mau menyendiri supaya beta mau menangis gitu. Best friend su pulang, best friend go. Best friend begini su go. Ya beta sendiri, beta bilang Tuhan Yesus. Beta bilang Tuhan Yesus. Vita datang, pastor beta. Aduh, memang terapi gua adulan, benar-benar kami hamba Tuhan, gak ada jalan lain, Pastor Ewin, Pastor Ana. Beta tuh sampai, beta dia menangis, beta kata pancing mau menangis. Aduh, syukur rata kasih kira biar bertu sor, teklar tekar. Haleluya. Beta, darah Yesus berkuasa, beta dalam tekanan. Jadi saudara, jadi kayak dia ngomong tapi beta berusaha untuk fokus karena beta sendiri pun sedang penuh. Oke, beta, oke. Kita berdoa. Beta bilang, Vita, Tuhan sanggup buat mujizat. Masih ada beberapa jam. Masih juga ada hari esok, Tuhan punya jalan lain. Kita berdoa masih ada beberapa jam. Dia datang jam 9 lah. Masih ada beberapa jam, kita berdoa Tuhan buat mujizat. Kita berdoa bahasa doa. Kita berdoa buat dia, berdoa. Pulang. Sampai di rumah, kita pulang ke rumah. Dia tidur di rumah. Kita pulang ke rumah. Beta dalam kamar, beta menangis dalam kamar puas-puas. Habis apa? Yang ada lah itu, yang ada yang mengganggu. Jadi Vita dengan Josh kalau saya salah malam itu ada di rumah, beta di rumah, lalu sudah dua di rumah. Jadi beta langsung, aduh Tuhan terima kasih. Menangis puas-puas di kamar. Siapa mau dengar? Malaikat Allah saja yang dengar ketong. Siapa mau dengar ketong, saudara? Saya nggak ada. Jadi kami hamba Tuhan pun tidak lepas dari musim ini. Musim panas, musim dingin, kami rasa. Kami rasa ada di atas, ada di bawah. Kami rasa at the lowest, kami titik terendah, kami ada di situ. Satu yang pasti bahwa God is the reason for the season. Tuhan itu alasan di setiap musim kehidupan kita. Mau itu panas, hujan, kemarau, gelap, terang. Saya tetap berdiri buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan, saya tahu Tuhan ada buat saya. Itu saja. Dia memegang kendali atas setiap musim hidup kita. Kadang kita mengalami stagnasi dalam cerita hidup kita. Karena kita berpikir bagaimana saya bisa menikmati hidup ini dan menulis cerita yang bagus, Pastor. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau. Saya butuh ini. Bagaimana saya bisa menulis cerita yang indah? Halo, Anda pikir cerita yang indah itu ada bisa ditulis hanya ketika Anda punya semuanya? Enggak. Cara berpikir kita tidak akan pernah bisa sama dengan cara kerjanya Tuhan. Kadang kita manusia minta, God give me everything to enjoy life. Tapi Tuhan jawab, I give you life to
enjoy everything. Kita salah berpikir. Tuhan, saya kasih saya semua hal yang saya butuhkan untuk saya bisa menikmati hidup. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku kasih kamu hidup supaya kamu bisa menikmati semuanya yang aku kasih untukmu. Jadi bersyukurlah untuk apa yang Anda dapat sekarang. Bersyukurlah Anda di keluarga yang sekarang, sekalipun mungkin cerita hidupmu berbeda dengan orang lain. Bersyukur karena Tuhan tempatkan kamu di situ untuk jadi berkat, untuk jadi apa? Jadi pionir buat pemulihan orang tuamu di situ. Jadi itu konsep berpikir kita paling banyak keliru. Karena konsep berpikir kita tidak sama dengan cara kerjanya Tuhan. Jadi coba colek samping kiri kanan, katakan bersyukur. Bersyukur dengan hidupmu. Amin. Jadi anak muda yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam buku kehidupan yang kita setiap harinya, selalu ada musim-musim ini. Cuma pertanyaan saya adalah, di dalam buku cerita hidup Anda, halaman berapa? Halaman berapa terdapat cerita Anda menabur yang baik buat orang? Dalam buku cerita hidup Anda, saya mau tanya, halaman berapa Anda menuai kebaikan itu? Halaman berapa, di cerita halaman berapa Anda menabur yang buruk bagi orang? Kata-kata yang mengintimidasi orang, kata-kata yang menekan orang. Atau lewat tindakan Anda menabur yang buruk. Halaman berapa? Dan halaman berapa Anda menuainya? Pasti ada. Di halaman berapa Anda keluar dari terang dan masuk ke dalam kegelapan? Dan di halaman berapa Anda kembali dari gelap ke terang? Ataukah pastor sampai sekarang saya tetap ada di halaman, semua ini sama, gelap hidup saya. Ada juga yang pastor, kemarin halaman kesekian, saya sudah keluar dari gelap ke terang, halaman sekian saya balik lagi ke gelap. Halaman sekian saya keluar lagi dari gelap ke terang, halaman kesekian saya balik lagi ke gelap. Ada. Jadi cerita hidup kita yang tahu, kita yang tulis. Dan itu terbaca oleh orang. Terbaca. Di halaman berapa Anda bercerita tentang musim dingin dan panas. Tentang kemarau, tentang kekeringan finansial yang Anda alami. Dan akhirnya Tuhan membawa Anda kepada musim hujan, musim kelimpahan. Di halaman berapa? Ataukah ada yang sampai sekarang belum sama sekali mengalami musim hujan? Yang ada hanyalah kekeringan, semua halaman kekeringan, pastor. Saya hidup dalam kekeringan. Gak pernah saya ada dalam halaman dalam hidup yang dilimpahi, enggak, sampai sekarang belum. Ini yang Tuhan mau bicara buat kita. Jadi minggu lalu pada saat saya sedang menyembah Tuhan, Tuhan memperlihatkan saya sebuah penglihatan yang luar biasa. Waktu saya menyembah Tuhan, saya lihat saya sedang berkhotbah di sini. Dan saya angkat buku ini, apapun buku itu, saya nggak tahu, saya nggak hafal buku itu, tapi saya angkat sebuah buku. Waktu saya angkat sebuah buku, lalu kemudian Tuhan bicara buat saya, Lady, apakah buku itu bernilai? Saya bilang bernilai Tuhan. Bernilai Tuhan. Itu bernilai buku itu. Oke. Lalu Tuhan tanya, mengapa kamu tertarik untuk membaca sebuah buku? Saya bilang karena isinya Tuhan. Saya tertarik membaca sebuah buku karena isinya. Karena penulisnya juga, kehidupan penulis yang menginspirasi, saya akan baca buku itu. Lalu Tuhan ingatkan saya, kamu ingat seorang hamba Tuhan yang berasal dari India, yang pernah menjadi salah satu pengajar di acara leadership conference, kalau nggak salah Pastor Ewin di Bali itu, kita punya acara, kalau Pastor Ewin masih ingat, kamu ingat orang itu, hamba Tuhan itu, kita bilang, saya bilang ingat, saya ingat Tuhan, saya ingat mukanya. Saya ingat Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu ingat apakah dia menulis sebuah buku? Saya bilang, saya ingat Tuhan, dia menulis sebuah buku.
Dan pada saat itu saudara, pada waktu itu di Bali, saya ingin sekali membeli buku itu. Dia menulis sebuah buku dan dia sempat publish ke kami bahwa dia menulis buku ini. Dia punya latar belakang hidup ada dalam buku itu sampai dia berjumpa dengan Tuhan, sampai dia menjadi hamba Tuhan, sampai dia melayani Tuhan bertahun-tahun, sampai pada saat itu. Dan saya bilang, saya pengen buku itu Tuhan. Tapi saya tidak bisa membelinya. Saya ingat Pastor Ewin beli, bukunya dia kalau nggak salah. Iya, Pastor Ewin beli. Pastor Ewin beli, lalu saya sempat bilang sama Pastor, Pastor bolehkah kalau Pastor habis selesai baca, kalau Pastor selesai baca bolehkah saya meminjamnya? Pastor bilang, ya boleh Pastor lihat. Tapi sampai sekarang peristiwa itu tidak terjadi. Saya nggak tahu Pastor Ewin baca apa enggak. Saya juga nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Saya bilang, saya rindu Tuhan untuk pengen buku itu. Terus Tuhan bilang gini buat saya, kamu ingat kenapa kamu tertarik sekali dengan bukunya? Saya bilang, saya ingat Tuhan, saya ingat. Saya ingat saya tertarik untuk beli buku hamba Tuhan itu karena dia punya latar belakang homoseksual. Saya ingat Tuhan, saya ingin beli buku itu karena dia punya latar belakang hidup itu mirip dengan saya. Oke. Kemudian Tuhan bilang buat saya gini. Aduh Tuhan Yesus. Tuhan bilang buat saya gini. Kenapa kamu harus beli buku orang? Aku mau kamu menulis buku hidupmu. Banyak orang harus baca hidupmu, kisah hidupmu. Tulis bukumu. Sebelum kamu pulang, kamu harus tulis buku hidupmu, kisah perjalanan jatuh bangunmu dengan aku. Sampai kamu menjadi seorang hamba Tuhan, sampai kamu jatuh bangun dalam dosa. Bagaimana kamu jatuh, bagaimana kamu bangkit. Bagaimana kamu hidup dalam kebohongan, bagaimana kamu hidup dalam kemunafikan. Kamu harus tulis itu. Kenapa kamu harus baca orang punya? Kamu harus jadi penulis. Dan harus jadi berkat lewat kesaksian hidup. Saya bilang Tuhan, bagaimana cara saya tulis buku? Kalau mungkin saya kayak Andi, kayak Ita, Loy Nena, saya nggak tahu cara tulis bagaimana. Tapi Tuhan bilang, kamu harus tulis sebelum saya panggil pulang. Tapi yang Tuhan mau itu tulis dalam bentuk begini. Saya bilang, oke Tuhan, sebelum Tuhan panggil saya pulang, saya akan terbitkan sebuah buku karya Lady Hetar. Aduh Tuhan Yesus baik. Saya jatuh tersungkur, saya bersujud. Saya bilang Tuhan apapun yang Tuhan suruh saya lakukan. Lalu Tuhan berkata buku hidupmu punya cerita yang bernilai. Hidupmu punya cerita yang bernilai. Kamu harus tuangkan dalam sebuah buku untuk dibaca dan jadi inspirasi bagi banyak orang. Khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan sebuah kertas. Seperti begini. Sebuah kertas. Seperti gini. Tuhan menunjukkan sebuah kertas. Tadi buku, sekarang kertas. Tuhan angkat, Tuhan bilang, kamu lihat gambar itu? Saya bilang, saya lihat Tuhan. Bagus gak? Saya bilang, bagus banget Tuhan. Dan saya angkat gambarnya rival. Jadi hari ini yang saya lakukan itu yang saya lihat di alam roh. Makanya saya bilang Ipal dan dia bersedia dengan senang hati untuk ini gambarnya itu luar biasa dari Tuhan ya. Ipal sejahtera ya, kasih pastor puji Tuhan. Jadi saya angkat ini gambarnya Ipal, bagus-bagus gambar-gambar artis. Saya bilang ini berkualitas, ini bagus sekali Tuhan. Gambarnya bagus. Dan saya bilang ini bernilai Tuhan. Tuhan bilang oke. Lalu kemudian Tuhan mengangkat yang terakhir. Kalau ini bernilai, Lady kamu lihat kertas kosong ini bernilai tidak? Saya bilang kalau tidak ada isinya tidak punya nilai Tuhan. Nggak ada nilainya. Tapi Tuhan katakan kamu keliru. Dengar Levi Youth Ministry. Tuhan katakan buat saya kamu keliru. Justru kertas kosong inilah yang aku mau. Tuhan bilang buat saya. Karena dengan kertas kosong ini aku mau mereka memulai cerita yang baru bersamaku. Karena dengan kertas kosong ini aku mau mereka menulis sesuatu yang baru. Supaya aku dimuliakan. Dengan kertas kosong ini.
sekian lama setelah musim kemarau berkepanjangan di dalam cerita hidup Anda, setelah kesusahan, setelah kesulitan, setelah kelelahan di dalam cerita hidup Anda, sekarang Tuhan mau Anda mengalami musim baru. Musim hujan, musim kelimpahan, kesembuhan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ini waktunya, saatnya Anda sembuh. Ini saatnya Anda pulih. Ini saatnya Anda keluar dari trauma-trauma. Ini saatnya Anda keluar dari kekeringan. Dan memulai chapter yang baru. Halaman yang baru, lembaran yang baru dengan Tuhan. Ini saatnya Anda keluar dari kesialan. Anda keluar dari kutuk cerita hidup Anda yang gak menarik sama sekali. Ini saatnya Anda keluar dari hidup Anda yang bored. Membosankan. Ini saatnya Anda keluar, Anda punya kehidupan, orang lihatnya orang jadi batu sandungan. Anda jadi batu sandungan buat orang. Ini saatnya Anda keluar dari cerita hidup seperti begitu. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Saudara, minta maaf, ini buku saya. Dari dulu ini buku saya. Ini buku saya mencatat semua penglihatan saya di sini. Dari tahun berapa ini? 2018 kalau nggak salah. Nah, ini semua penglihatan, 2012. Lalu saya sempat vakum dari 2012 ini. Ini saya punya catatan. Semua nih. Penglihatan saya waktu saya pelayanan 2012, 13 kalau nggak salah. Semua. Sampai saya kembali lagi catat, karena saya sempat vakum, sempat ngawur. Nah, saya catat kembali. Semua penglihatan saya, semua rema yang saya dengar, saya catat semua. Sekarang pertanyaan saya, pernahkah Anda ada di halaman kosong, memulai pagi hari, memulai hidup Anda, memulai aktivitas Anda dengan begini? Tidak tahu mau tulis apa. Yang ada begini. Gak tahu deh, bodo amat. Pernah kayak gini? Pernah kayak gini lebih baca ministry? Pernah gak tahu mau tulis apa hari ini, saya gak tahu mau ngapain. Bodo amat. Mess up. Berantakan semuanya. Ini yang saya bilang tadi, kehidupan cerita hidup yang bored, membosankan, gak tahu mau ngapain. Seperti tunggu jawaban doa, kok lama banget sih, aduh Tuhan, saya kok capek ya. Hari berikut juga sama. Awalnya setelah pastor bilang, ya kan? Setelah pastor Edi bilang, pastor Ewin, pastor Ana saya sudah konseling, mereka memberikan masukan, oke puji Tuhan saya mau Tuhan untuk coba. Oke, saya coba. Tulis. Rapi. Tuhan, hari ini saya senang, saya bahagia, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan saya dinasihati begini. Begitu ketemu masalah, mess up lagi. Pernah kayak gini Livasi Ministry? Anda pernah kayak gini? Hancur lagi, kacau lagi. Padahal sudah di lembaran yang baru. Bukan hanya Anda, kami pernah. Coba lagi. Bikin lagi. Tulis lagi. Mess up lagi. Berantakan. Semuanya berantakan. Hancur semuanya. Bodoh amat dengan hidup ini. Apa yang terjadilah. Apa yang terjadi, terjadilah. Pokoknya terserah Tuhan deh mau ngapain. Saya capek melayani Tuhan. Tapi kok gak ada jawaban, capek. Coret sana, coret sini. Jadi satu hari itu ceritanya gak ada yang dihasilkan, gak ada yang menarik. Orang lihatnya seperti berjalan kayak mayat hidup. Ngapain nih anak? Kenapa tuh anak? Seperti putus asa dengan jawaban doa. Kapan sih Tuhan? Seperti saya berdoa gak ada tanda Tuhan. Bodoh amat. Padahal yang tadinya sudah rapi. Sudah rapi tersusun.
yang tadinya tulis dengan indah, semuanya sudah dicatat. Contoh saja, semua sudah dicatat dengan baik, catat. Ya kan, hari ini saya puji Tuhan, saya masih kuat Tuhan, terima kasih, saya masih sukacita, sampai di titik di mana Tuhan, kok begini ya? Nah sudah, coret semua, capek. Jadi judul saya di malam hari ini ceritaku di halaman 31 itu ngomong tentang cerita baru dengan Tuhan. Mau itu di halaman berapa tapi itu harus di halaman baru. Saya hanya pakai 31, asal saya enca tanya judul. Pasal judul apa? Beta sentuh judul apa? Beta tulis saja cerita baru di halaman 31. Anda pikir ada spesial apa di halaman 31? Enggak ada. Yang bikin spesial di halaman 31 Anda sendiri. Tergantung Anda mau mulai chapter yang baru di halaman berapa. Kalau halaman 2 ya Tuhan, sama orang halaman 303. Anda baru mau mulai di halaman 2 chapter baru. Ceritaku di halaman 31 itu ngomong dengan ceritaku di halaman baru. Entah itu 31, 15, 10, 103, 105. Yang pasti halaman baru. Saya mau memulai ceritaku di halaman yang baru. Cerita yang baru bersama dengan Tuhan di halaman yang baru. Cerita yang bernilai. Saya mau di halaman 31 atau halaman berapapun saya mau cerita ini setelah saya messed up. Saya mau di halaman yang baru saya menulis cerita yang baik, cerita yang berkualitas, yang bernilai, yang menginspirasi. Orang lihat saya punya cerita hidup, orang terinspirasi, orang termotivasi. Jadi orang terbangun, diberkati dengan saya punya cerita. Bagaimana saya jatuh, saya naik, saya bangkit pelan-pelan dengan Tuhan. Bagaimana saya bertahan kuat dengan Tuhan. Bagaimana saya berjalan dengan Tuhan. Bagaimana saya menanti jawaban doa dengan begitu tekun. Sekalipun mungkin saya belum lihat jalan, tapi saya percaya Tuhan di depan ada jalan. Ini cerita yang orang pengen lihat. Karena orang sedang dalam situasi yang sama dengan Anda. Tapi kalau Anda punya cerita saja jalan buntu, apa yang bisa Anda sampaikan buat orang? Orang lain gak menemukan jalan keluar karena Anda sendiri gak menemukan jalan keluar. Bagaimana bertahan? Bagaimana kuat? Tuhan ingin Anda pulih. Tuhan ingin Anda menunggu jawaban doa dengan tekun. Tuhan ingin Anda bercerita bagaimana Anda dengan setia menanti jawaban doa. Guys, come on. Tuhan ingin Anda bercerita kepada dunia ini lewat hidup Anda. Bagaimana Anda dengan sabar menunggu dengan menanggung banyak air mata karena mengikuti Yesus baik sengsara, pastor. Tulis di sini. Jangan waktu awal sudah mengikuti Yesus dengan begitu luar biasa. Begitu mama dan bapak marah, langsung tak hancur semua. Berantakan semua hidup, kembali berantakan lagi. Anda gak kuat. Jadi murid Yesus itu harus bayar harga pikul salib. Dan adalah sebuah kehormatan yang Tuhan kasih kalau Anda berani pikul salib. Ada seorang anak muda menghubungi saya, pastor beta sudah jatuh. Beta jauh pastor. Beta paling malu untuk balik. Beta paling jauh pastor. Saya bilang gak pernah ada kata terlambat. Kalau Anda punya halaman masih kosong di belakang. Catat, tulis yang baru. Hidup yang baru ini Tuhan. Pastor beta mau balik, beta mau tulis, beta punya jalan hidup yang baik. Kembali. Karena Tuhan sendiri belum selesai dengan Anda. Anda punya halaman masih panjang, masih banyak. Doing something good, doing something great guys. Yang orang lihatnya tuh orang jadi kagum. Anda kagum dengan rival punya karya. Dari yang cuma dia gambar Naruto yang biasa. Tapi setiap hari dia isi hari-hari hidupnya. Dengan tekun untuk bikin bagaimana setiap hari dia belajar. Itu cerita yang orang pengen tahu. Bagaimana dia bisa jadi sampai seperti begini. Bagaimana saya dari nol, saya drop, saya jatuh, saya bangkit. Itu yang orang pengen tahu. Orang akan tertarik dengan hidup yang seperti begini. Tapi kalau Anda tidak menuliskan sesuatu yang bersifat karya, Anda tidak menghasilkan sesuatu. Jatuh bangun terus dalam chapter kehidupan, jatuh bangun terus. Buku full dengan jatuh bangun. Sampai Tuhan panggil pulang soal halaman terakhir, Sunapa 1-2. Halaman terakhir nih. Semua tutup ini cover, tinggal tutup begini Tuhan Allah. Tuhan tinggal tutup saya nih. Masih juga terakhir ending jatuh tanpa bekas. Tuhan bilang, selesai nak, pulang. Pulang ini buku full dengan jatuh bangun. Aduh minta ampun. Pulang ini buku full dengan apa? Benci orang, marah orang,
kutuk orang, sumpah serapah orang. Apalagi kalau buku full yang utang piutang. Selesaikan, beta percaya semua katong pasti bisa selesaikan katong punya hutang-hutang. Amin, dalam nama Yesus. Jadi dalam setiap cerita hidup kita ada halaman-halaman yang mengisahkan air mata guys. Tapi ada halaman-halaman juga yang mengisahkan mata air. Suka dan duka dua musim ini akan terus menghiasi buku hidup kita. Tapi yang pembaca ingin lihat bagaimana Anda tetap bertahan dalam air mata itu yang ini luar biasa. Saya ingin baca buku ini. Saya ingin pelajari dia punya hidup. Dia hidup menginspirasi saya. Bagaimana ini? Tadi saya bilang, bagaimana nih orang nggak lihat, orang nggak tahu kalau kita lagi sedih. Katong pilih pastor itu kuat. Tuhan, ini di mimbar nih beta bilang dorang. Katong 3 nih hamba. Dong kira katong 3 saya menangis. Manangis sama tak hek-hek. Sampai kadang napas gini orang itu kalau ketemu semua lewat dalam kamar. Saya tahu kan. Tapi begitu kami, bagaimana adik? Waduh Tuhan, manis. Bagaimana? Kuat Itu dia. Kata hamba Tuhan itu boleh, anto paling kuat. Kamu saya ada kata yang kuat. Kalau bukan karena Tuhan, semua kata kuat karena Tuhan Yesus. Dibelah dari semua hamba-hamba Tuhan, semua kata kuat karena Tuhan. Jadi kalau buku hidupmu menarik untuk dibaca, orang akan tertarik mengenal Kristus. That's the point. Kalau buku hidupmu menarik untuk dibaca, orang akan tertarik untuk mengenal Kristus. Anda tidak bisa merobek halaman cerita di masa lalu. Tapi Anda bisa memperbaiki cerita di masa depan. Di halaman baru di buku hidup Anda. Ingat, halaman yang lama, yang masa lalu Anda tidak bisa Anda robek. Karena orang sudah mengecap Anda, dulu Anda begini. Orang sudah tahu Anda. Anda tidak bisa merobek itu dan membuang. Tapi Anda bisa memulai. Mulai memperbaiki cerita di masa depan. Dia Bapa yang sangat mengasihi engkau. Dia Bapa yang dengan setia menuntun engkau. Dia Bapa yang sangat tekun ada untuk engkau. Dia Bapa yang mau membimbing engkau. Mari nak kita masuk dalam chapter yang baru. Dia lebih tertarik. Tuhan, ini hidup saya. Saya tutup lembaran yang kemarin. Saya buka lembaran yang baru untuk saya mau cerita. Saya mau tulis cerita yang menarik untuk orang lihat dari hidup saya. Setelah hidup saya yang sangat membosankan dan gak menarik sama sekali. Gak ada orang diberkati dengan hidup saya, pastor. Tapi Tuhan minta, kosongkan saudara punya hidup yang penuh dengan kenajisan dan kotor. Hati-hati yang penuh dengan segala macam rupa-rupa kejahatan. Lalu Tuhan mau Anda cerita. Kemarin saya upload status kan di WhatsApp, mungkin ada yang lihat saya punya status. Saya katakan, I passed my hardest moment alone, while everyone believed I was fine. Saya bilang, saya melewati masa-masa, momen-momen tersulit dalam hidup saya. Sambil semua orang percaya bahwa saya baik-baik saja. Itu kami, bukan hanya saya mewakili kami, hamba-hamba Tuhan. Saudara harus mengerti, there are some roads you need to take alone, no friend, no family, no partner, no Wi-Fi, just you and God. No Wi-Fi, no partner, no family, no friend. Just you alone and God Himself. Dan momen inilah yang menarik perhatian. Bagaimana Anda pulih dengan Tuhan. Saya sudah selesai berbicara. Saya sudah selesai mengajar. Karena saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan.
Just you and God. No friend, no family, no partner, just you and God. Dan semua yang percaya katakan, amin. Saudara diberkati.